timeline. Nah, kami beranggotakan saya sendiri Abi Amarullah, terus Kak Dede dan Kak Eri. Oke. Pengertian TIK juga digunakan untuk merujuk pada konvergensi teknologi media seperti jaringan audiovisual dan telepon dengan jaringan komputer melalui sistem perpaduan kabel yang terpadu, termasuk distribusi dan manajemen sinyal. Atau sistem namun secara universal konsep berkembang diakses, dipahami dan sendiri. Oke, lanjut. Oke. Sejarah perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi. Oke, dimulai dari masa prasejarah hingga 3000 sebelum Masehi. Pada awalnya, teknologi informasi yang dikembangkan manusia pada masa ini berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang mereka kenal. Mereka menggambarkan informasi yang mereka dapatkan pada dinding-dinding gua tentang berburu dan binatang buruannya. Jadi dari zaman sebelum 3000 sebelum Masehi udah ada teknologi informasi buat saling berkomunikasi. Itu dari basicnya kayak gitu. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu masa sejarah 3000 sebelum Masehi sampai dengan 1400-an Masehi. Masa 3000 sebelum Masehi untuk pertama kali tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan simbol-simbol yang dibentuk dari piktograf sebagai huruf. 2900 sebelum Masehi, penggunaan huruf hieroglif pada bangsa Mesir kuno. 500 sebelum Masehi, serat papirus digunakan sebagai kertas. Selanjutnya 105 Masehi, bangsa Cina menemukan kertas. Oke, selanjutnya Keri. Yang ketiga, masa modern, yaitu sekitaran 1400 Masehi sampai sekarang. Dimulai dari tahun 1455, Jonathan Gutenberg menggunakan mesin cetak untuk huruf. Selanjutnya di tahun 1830, Augusta Lady Byron dan Keres BBG berhasil menulis program komputer yang pertama kali menggunakan mesin analytical untuk mengolah data dan menghasilkan keluaran dalam bentuk kartu. Tahun 1837, Samuel Morse bersama dua rekannya sukses mengembangkan mesin telegraf yang berupa kode Morse. Jadi teknologi semakin berkembang nih dari awalnya mulainya dari tulisan-tulisan sampai zaman sekarang itu selalu berkembang. Oke, selanjutnya akan dibawain sama Mas Dede. Baik. Untuk yang ketiga, masa modern 1400 Masehi sampai dengan sekarang. Tahun 1861, gambar bergerak yang diproyeksikan ke dalam sebuah layar pertama kali digunakan sebagai cikal bakal film sekarang.
Zaman dulu proyektor ini berkembang dengan sebutan layar tancap. Pada tahun 1876 dikembangkannya penulisan bilangan desimal oleh Merrill Dewey. Tahun 1877, Alexander Graham Bell menciptakan dan mengembangkan telepon yang digunakan pertama kali secara umum. Kemudian fotografi dengan kecepatan tinggi ditemukan oleh Edward Muybridge. Tahun 1899 dipergunakan sistem penyimpanan dalam tape atau pita magnetis yang pertama, tapi pada masa ini penyimpanan masih bersifat ketutup, bersifat analog, belum digital seperti sekarang. Next. Tahun 1973 sampai 1990, pada tahun ini internet mulai dikembangkan. Protokol jaringan berupa TCP atau IP juga telah dikembangkan oleh grup dari ARPA. Tahun 1981, National On Science Foundation mengembangkan backbone yang disebut CSNet dengan kapasitas 56 kbps untuk setiap institusi dalam pemerintahan. Kemudian pada tahun 1986, IETF mengembangkan sebuah server yang berfungsi sebagai alat koordinasi, diantaranya ARPANET, TDN, dan Internet Gateway. Tahun 1991 sampai sekarang, akhirnya teknologi pada tahun ini mulai diterapkan dalam berbagai sektor, termasuk dalam dunia bisnis. Istilah WWW atau World Wide Web diperkenalkan oleh CERN pada 1992. Hingga sekarang perkembangan teknologi mutakhir telah merambah ke seluruh dunia. Beberapa tokoh yang berjasa dalam bidang teknologi ada Marty Cooper, penemu telepon mobile. Marty Cooper merupakan penemu telepon genggam pertama yang waktu itu memiliki berat 0,9 kg yang diberi nama Motorola Dyna TAC. Norman Abramson, penemu sistem untuk komunikasi komputer nirkabel. Ketenaran Norman Abramson didapatkan berkat pencapaiannya menciptakan AlohaNet, jaringan area lokal nirkabel pertama. Udah Kak, gantian Kak. Oh iya, silakan selanjutnya oleh Kak Eri. Yang ketiga, Nathaniel Bornstein, penemu fitur lampiran. Sejak sebelum era Facebook dan WhatsApp, email adalah metode utama untuk berbagi media digital seperti dokumen, foto, file suara, dan video. Bahkan dengan munculnya aplikasi media sosial lainnya, penemuan Bornstein ini masih terus digunakan dengan perkiraan tahun 2012. 4. Tim Berners-Lee, penemu web browser. Berners-Lee merupakan penemu pertama web browser yang disebut World Wide Web ini Hypertext Markup Language HTML dan Hypertext Transfer Protocol HTTP. 5. Willard Boyle, bapak kamera digital, ketika berada di Bell Laboratories pada tahun 1969, Willard Boyle bersama dengan rekannya George Smith menemukan Charles Cooper Davis atau CCD. 6. Vince dan Robert E. Kahn, bapak internet. Vince merupakan pengembang protokol ARPANET Network Control Program atau NCP. 7. Fujio Masuoka, penemu memori flash. Sebelum adanya memori flash yang banyak digunakan untuk menyimpan data seperti saat ini, orang-orang menggunakan teknologi volatil memori seperti DRAM dan SRAM. Sudah Pak, itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, teman-teman yang lain, adakah yang ingin ditanyakan?
Oke, ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman terkait materi timeline ini? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, silakan statement closing statement Mas Abi atau Mbak Eri atau Pak Dede gitu. Maksud closing statement di sini dari sekian banyak yang dipresentasikan apa inti dari bukan inti ya, kesimpulan dari timeline teknologi. Seperti itu ya. Silakan. Gak usah banyak-banyak. Ini mau Kak Eri atau Halo. Mungkin untuk kesimpulannya, kayak perkembangan teknologi itu mengalami kemajuan ya Pak. Kalau yang dulu, yang maksudnya saya kelahiran tahun 95 itu kan teknologi belum kayak sekarang ya. Mungkin kayak untuk ponsel atau apa itu kan belum ada. Jadi yang dulu itu waktu bapak saya di Malaysia, ketika kirim sesuatu itu kan menggunakan surat gitu lewat pos. Terus dalam teknologi pertanian yang dulu masih menggunakan manual, untuk sekarang itu kan udah sangat canggih gitu. Oke, baik. Ada tambahan Mas Abi? ya paling gitu sih. Pokoknya teknologi dari zaman ke zaman selalu berkembang dan cepat banget sih berkembangnya. Dari kayak contohnya aja dari kita biasanya pakai flash disk, sekarang juga masih dipakai sih ya. Terus udah digantiin sama penyimpanan awan gitu kan. Terus dulunya pakai disket atau CD gitu kan. Sekarang udah pada digantiin. Pokoknya cepat banget sih. Itu aja dari saya. Oke, baik. Terima kasih tadi ya. Timeline teknologi itu bisa dikatakan terdokumentasi dari awal tahun-tahun. Sebenarnya kapan munculnya teknologi itu kita belum dipastikan secara persisnya gitu ya. Namun dari sisi sejarah sudah ketahuan itu kapan dan mulainya sesuai dengan zamannya masing-masing. Saat ini berarti teknologi kan luar biasa ya. Berarti zamannya itu memang zaman luar biasa gitu. Sehingga teknologi hingga seperti ini. Oke. Mungkin teman-teman yang lain selain pertanyaan, adakah ingin menambahkan dari kelompok 6 ini terkait timeline teknologi? Oke, baik. Jika tidak ada, untuk kelompok 6 sudah selesai, silakan untuk kelompok selanjutnya. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama, Mas Abi. Kelompok selanjutnya kelompok berapa? Mas Nora. Oh iya, untuk PPT-nya Mas Abi tolong kirim ke WA ya.
Di WA Atau Mbak grup Eri? apa pribadi? Nah, Pribadi aja nggak apa-apa. sudah di WA Grup aja grup. biar teman-teman yang lain. Oh, di grup udah. Di grup aja sepertinya biar teman-teman yang lain juga punya data ya. Oh, udah nih Mbak Eri. Sudah, Oke, Pak. sip. Ya, makasih Mbak Eri. Ya, sudah terlihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Mas Noval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Bian, terima kasih waktunya, dan selamat sore juga rekan-rekan semua. Saya melanjutkan presentasi yang diteruskan dari Mas Noval. Bahasa pada basis data, data manipulation language, elemen-elemen sintaks yang menyerupai bahasa pemrograman dan berfungsi untuk memanipulasi data. Seperti memilih, memasukkan. Nah, ini yang maksudnya. Perintah-perintah dalam DML adalah select, insert, update, delete, merge, explain, plan, dan log table. Next. Bahasa pada basis data. Data control language biasa digunakan untuk merubah hak akses, memberikan rules, dan isu-isu lain yang berhubungan dengan keamanan database. Next. Perintah-perintah dalam DCL ada dua, yaitu grant dan revoke. Grant select, grant update, grant insert, grant delete, revoke select, revoke update, revoke insert, dan revoke delete. Next. Selanjutnya adalah jenis-jenis basis data. Terdapat 4 jenis basis data, yaitu individual, perusahaan, terdistribusi, serta publik. Next. Fungsi dan tujuan basis data adalah ketersediaan atau availability, kecepatan, kelengkapan, keamanan, storage, dan akurasi. Next. Pengguna dan pemakai sistem berbasis data ada 4, yaitu program aplikasi, user mahir, user umum, user khusus atau specialized user. Program atau aplikasi basis data adalah Microsoft Access. Next. Microsoft Access atau Microsoft Office Access adalah sebuah program aplikasi basis data komputer relasional yang ditujukan untuk kalangan rumah dan kalangan perusahaan kecil hingga menengah. Aplikasi ini merupakan anggota dari beberapa aplikasi Microsoft Office. Aplikasi ini menggunakan mesin basis data Microsoft Jet Database Engine dan juga menggunakan tampilan grafis yang intuitif sehingga memudahkan pengguna. MySQL. MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL, Database Management System atau DBMS, yang multi-thread, multi-user dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis di bawah lisensi GNU atau General Public License, GPL. Tetapi mereka juga menjual di bawah lisensi komersial untuk kasus-kasus di mana penggunanya tidak cocok dengan penggunaan GPL. SQL adalah sebuah konsep pengoperasian database, terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data, yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara otomatis. Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server adalah sebuah sistem manajemen berbasis data rasional, DBMS, produk Microsoft. Bahasa query utamanya adalah Transact SQL yang merupakan implementasi dari SQL standar ANSI atau ISO yang digunakan di dunia bisnis yang memiliki basis data berskala kecil sampai dengan menengah. Tetapi kemudian berkembang dengan digunakan SQL Server pada basis data besar. Oracle. Basis data Oracle adalah basis data rasional yang terdiri dari kumpulan data dalam suatu sistem manajemen basis data. Perusahaan perangkat lunak Oracle memasarkan jenis basis data ini untuk bermacam-macam aplikasi yang bisa berjalan pada banyak jenis dan merek perangkat keras komputer atau platform. Basis data Oracle ini pertama kali dikembangkan oleh Larry Ellison, Bob Miner, dan Ed Oates lewat perusahaan konsultasinya bernama Software Development Laboratories atau SDL pada tahun 1977.
Pada tahun 1983 perusahaan ini berubah menjadi Oracle Corporation sampai sekarang. PostgreSQL. PostgreSQL adalah sebuah sistem basis data yang disebarluaskan secara bebas menurut perjanjian lisensi BSD. Piranti lunak ini merupakan salah satu basis data yang paling banyak digunakan saat ini. Selain MySQL dan Oracle, PostgreSQL menyediakan fitur yang berguna untuk replikasi basis data. Fitur-fitur yang disediakan PostgreSQL antara lain dbMinor, pgpool, Sloan physics. Next. Ya, demikian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih rekan-rekan, terima kasih Pak Bian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Oke, jadi yang disampaikan hari ini adalah tentang basis data dan informasi ya. Dari sisi penyampaian cukup bagus, sehingga dari sisi penyampaian, kemudian dari sisi tampilan PPT juga bagus ya. Nah, ada yang ditanyakan teman-teman hal lain atau menambahkan? Oke, baik, jika tidak ada, memberikan kesimpulan secara ringkas, baik Pak Agung, Mas Naufal atau siapa tadi, Mas Rashid, ya, siapapun atau diwakili atau menambahkan dari 3 orang itu. Closing statement di sini yang dimaksud adalah kesimpulan menurut pribadi gitu ya, bahwa seperti ini. Seperti itu, silakan. Silakan Mas Naufal. Baik, mungkin kesimpulan yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini dari kelompok 3 adalah, mungkin ini dari rangkuman pribadi, bahwa teknologi informasi dan komputer informasi ini kita secara definisi bisa membagikan beberapa hal pokok yang bisa saya pribadi pahami, bahwa teknologi ini terus berkembang dan data itu bervariabel gitu. Jadi yang bisa saya simpulkan adalah dalam presentasi ini muncul kata kunci data, informasi, database gitu. Jadi 3 hal pokok ini yang bisa saya katakan adalah kata kunci dalam presentasi ini. Jadi memang dalam hal ini kami lebih memahami apa itu data, apa itu informasi, apa itu database. Jadi itu saja yang bisa saya katakan dalam rangkuman presentasi kelompok 3. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih Pak Bian. Siap. Mas Rashid, ada mau nambahkan? Oh, tadi banyak presentasi ya? Oh, nggak ada kabar. Oh, Rashid tadi nggak presentasi. Ini videonya perlu ditampilin nggak Pak sama Nova? Oh, ini untuk kameranya gitu? Iya, udah cukup. Oh, enggak, cukup nggak apa-apa. Oke, baik. Izin menambahkan terkait basis data dan informasi. Nah, berdasarkan timeline teknologi tadi juga, kemudian kita hubungkan dengan data ini, bahwa informasi-informasi yang kita butuhkan saat ini memang berasal dari data-data ya. Data itu kan banyak ya teman-teman ya. Bisa berupa angka, bisa berupa fakta-fakta. Nah, fakta itu bisa fakta benar dan fakta tidak benar, sehingga
bisa menunjukkan yang hasilnya atau kesimpulannya adalah sebuah informasi. Inilah memang informasi saat ini tentunya khususnya ya perkembangan sekarang memang data itu sangat banyak ya, mesti kita pilah-pilah. Baik itu data berupa perubahan yang tanpa dengan voice gitu ya, atau tadi suara gitu. Nah ini dari datanya saja gitu bisa menghasilkan atau bisa outputnya itu berupa informasi yang sangat luar biasa gitu ya. Nah tentu dari data-data itu banyak kategori lagi, harus filtering lagi seperti apa sehingga data ini bisa terbaca atau bisa dibaca gitu ya, atau bisa dibaca oleh orang yang tanpa harus mengetahui bagaimana proses data ini dibentuk. Contoh tadi disampaikan juga ada MySQL dan lain sebagainya. Itu adalah proses-proses dalam menyampaikan informasi yang membutuhkan apa? Yang dibutuhkan oleh informasi, maksudnya untuk menghasilkan sebuah informasi itu dibutuhkanlah data. Nah, lain hal dengan itu, tentu manusia pun kita sendiri itu adalah ya mempunyai penyimpanan yang sangat luar biasa itu ya, itulah data, yaitu ada di mana otak kita gitu ya, itu adalah data-data yang ada di otak kita. Nah ini filosofi antara data, teknologi dan manusia sebenarnya ada apa ya, ada korelasinya gitu ya teman-teman. Ya mudah-mudahan nanti terkait pembahasan ini bisa kita menemukan wawasan atau informasi terkait hal ini. Baik, itu dari saya. Kemudian kelompok selanjutnya, kelompok berapa? Kelompok 4, Pak. Oh, boleh, silakan. Izin share screen. Silakan. Baik, langsung saya mulai aja ya, Pak Ali. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk waktu dan kesempatannya kepada Pak Beni dan juga untuk teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Pak Ilham Hilmi, Kurniasi, dan saya sendiri, Bini Mutia Kansa. Di sini kami akan mempresentasikan terkait working in the enterprise. Oke, jadi jika dilihat dari judulnya saja, working in the enterprise itu apa sih? Itu hanya sekedar bekerja di suatu perusahaan. Namun apa yang akan dibahas pada presentasi kali ini? Nah, pada presentasi kali ini akan dibahas lebih mengenai sistem informasi yang biasa digunakan di dalam perusahaan. Lalu dampak dari penggunaan sistem informasi tersebut apa, untuk menunjang seberapa jauh proses bisnis dari perusahaan tersebut. Jadi kalau bisnis itu kan membutuhkan sebuah penggerak ya atau pelaksana, ya ini manusia itu sendiri. Nah, tujuan dari diterapkan sistem enterprise sendiri itu di dalam sebuah perusahaan, tujuannya untuk sebenarnya untuk menyederhanakan atau menguraikan sebuah proses bisnis dalam perusahaan tersebut, baik di bidang keuangan, dalam bidang sumber daya, pengadaan barang, pendistribusian, atau di departemen lainnya. Jadi sistem informasi ini bisa jadi sebuah tools yang dapat dioperasikan dan dikelola dengan mudah oleh pegawai yang bekerja di suatu perusahaan. Jadi pada umumnya perusahaan itu menggunakan banyak jenis sistem informasi, misalkan sistem penagihan atau sistem untuk mengirimkan faktur, untuk sistem untuk menerima pembayaran dari pelanggan, atau kalau misalkan di bagian HR
sistem presensi mungkin atau sistem penggajian dan sebagainya. Jadi sistem informasi tersebut pada akhirnya digunakan untuk menjadikan informasi tersebut akurat, dapat diverifikasi, tepat waktu, terorganisir, dan dapat diakses oleh siapa saja dan berguna dalam menghemat biaya dari operasional perusahaan tersebut. Lalu sistem informasi apa saja sih yang biasa digunakan dalam sebuah perusahaan? Di sini pertama ada unit fungsional. Jadi kalau unit fungsional ini terdiri dari berbagai macam departemen atau pusat ataupun divisi. Contohnya misalkan di sini ada HR, engineering or production development, manufacturing, sales, dan customer service. Jadi dari masing-masing unit fungsional ini bisa jadi dia punya secara eksklusif satu sistem informasi untuk mendukung divisi tersebut. Misalkan saja divisi human resource. Misalkan dia punya aplikasi human resource information system. Jadi sistem yang untuk mengelola semua unit fungsional yang ada di dalamnya, kayak rekrutan, promosi, gaji, penilaian kinerja, dan sebagainya. Lalu untuk engineering or product development, misalkan aplikasi yang digunakan untuk membantu perancangan atau rekayasa produk yang memanfaatkan perangkat lunak khusus yang biasa disebut CAD atau Computer Aided Design. Selanjutnya ada manufacturing. Ya, pada unit fungsional ini juga terdapat beberapa sistem informasi yang digunakan. Contohnya adalah CAM atau CAM, yaitu Computer Aided Manufacturing, yang digunakan untuk mengontrol peralatan atau mesin produksi dengan menggunakan perangkat lunak komputer. Jadi semua proses itu dikontrol melalui komputer. Jadi tidak lagi secara manual untuk mendatangi mesinnya, untuk mencatat satu-satu. Jadi sudah mulai terbantu dengan adanya sistem informasi dalam unit fungsional tersebut. Selanjutnya di bidang sales, misalkan ada aplikasi sales untuk Salesforce automation, biasa disebut juga perangkat lunak untuk otomatisasi penjualan. Seperti tarif mungkin servis, misalkan ada sistem informasi yang digunakan untuk manajemen interaksi antara pelanggan. Jadi kayak mengelola atau melacak interaksi harian dengan pelanggan dan pelanggan yang ada di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada pemberdayaan sumber daya perusahaan atau yang biasa lebih sering dikenal dengan ERP, Enterprise Resource dan Planning. Nah, di ERP ini dikenal dengan berbagai jenis modul. Di sini di gambar ini ada beberapa modul, yaitu ada purchasing, customer web portal, CRM, dan sales, distribution, time and project, dashboard, finance, dan manufacturing. Jadi pada dasarnya, ERP ini mengintegrasikan MRP2 dengan aliran informasi di seluruh organisasi untuk mengelola dan mengordinasikan aktivitas perusahaan yang sedang berjalan, termasuk dari perencanaan produk, manufaktur, distribusi, akuntan, dan dukungan pelanggan. Jadi dari unit-unit fungsional yang tadi punya sistem sendiri, itu digabungin jadi sebuah ERP dengan menggabungkan beberapa modul dari masing-masing unit fungsional yang sebelumnya dibahas. Selanjutnya sistem informasi yang ada di perusahaan yaitu DMS atau Document Management System. Jadi pada dasarnya DMS ini sering digunakan di perusahaan, digunakan untuk menyimpan dan mengelola dokumen perusahaan seperti pengolahan kata, presentasi, atau spreadsheet. Untuk DMS ini contohnya ada Alfresco, ada Logical Doc, ada OpenKM, dan sebagainya. Selanjutnya sistem informasi yang biasa digunakan di suatu perusahaan ada CMS atau Content Management System. Jadi di CMS ini memungkinkan kita untuk mengelola, untuk menerbitkan atau organisasi modifikasi dan akses dari berbagai bentuk dokumen file dan lainnya.
Ya, jadi termasuk media, halaman, web jaringan, atau web. Di CMS ini mencakup informasi terkait file dan data atau metadata. Contoh CMS itu misalkan yang sering kita pakai itu WordPress atau Joomla, Drupal, atau misalkan CMS Moodle yang dipakai Sistemik Antabangsa di e-learning-nya. CMS khusus untuk pembelajaran atau biasa disebut LMS, Learning Management System. Ini sebentar lagi akan mati. Ya, nanti kita join lagi ya. Kalau mati nanti. Lanjut Siap, aja Pak. dulu. Oke, poin selanjutnya, sistem informasi di perusahaan yang lainnya. Ada transaction processing system, ada management information system, dan decision support system. Jadi, transaction processing system atau TPS, ini sebenarnya adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan data pada suatu organisasi. Jadi tugas utama TPS ini sebenarnya adalah untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain yang ada di dalam organisasi. Misalkan untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi yang eksekutif. Selanjutnya yang manajemen information system atau MIS. Jadi ini merupakan suatu aplikasi sistem informasi yang menyediakan laporan informasi yang secara integrasi terpadu bagi pihak manajemen dari sebuah perusahaan. Jadi MIS ini dihasilkan dari beberapa database yang menyimpan data dari banyak sumber, termasuk di dalamnya itu ada transaction processing system ini. Jadi MIS ini digunakan untuk menyajikan informasi yang detail terkait rangkuman dan informasi yang terpilih. Dan untuk Decision Support System atau DSS, ini merupakan sistem informasi yang memiliki basis komputerisasi. Jadi sebenarnya DSS ini dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang berguna untuk proses analisis terhadap data, terus model sebuah keputusan, terus orientasi terhadap perencanaan di waktu mendatang, dan juga berorientasikan kepada sebuah perusahaan. Jadi adanya DSS ini mampu membantu perusahaan untuk memecahkan masalah atau melakukan komunikasi terhadap kendala yang terstruktur ataupun tidak terstruktur. Selanjutnya untuk bagian karir dan dunia teknologi bisa dilanjutkan oleh Pak Iya atau Pak Ilham. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Mbak Wini Mutiadansa, yaitu dalam karir di dunia teknologi. Next. Dalam karir di dunia teknologi ada istilah system development, yaitu cloud architect, database designer, dan program and application developer. Next. Teknologi operation. Dalam teknologi operation ada beberapa bagian, yaitu ada komputer teknikal atau helpdesk spesial, dan network administration atau engineer. Selanjutnya ada web marketing and social media. Di dalam web marketing and social media ada istilah disebut dengan digital strategi, SEO spesialis, dan content writer. Dalam tiga web marketing and social media ini, tiga kategori ini sangat berpengaruh dalam memarketingkan apa yang dimarketingkan. The next. Data storage, retrieval, and analysis. Dalam data storage, retrieval, and analysis ada data sharing, ada database administrator, dan database analysis. Selanjutnya ada information and system security. Informasi dan sistem keamanan, yaitu adalah
Computer Security Incident dan Responder. Yang selanjutnya ada Network Security Administrator dan ada Security Analysis. Next. Aplikasi Development and Mobile Technologies, yaitu Virtual Reality Engineer, Games Designer atau Programmer, dan Mobile Strategis. Next. Selanjutnya sertifikasi akan disampaikan oleh Mbak Nia. Monggo. Maaf Bapak, ini dilanjutin apa gimana ya? Waktunya 2 menit lagi. Saya close dulu, nanti saya Nanti bikin masuk linknya lagi. lagi. Ya, Iya. saya close dulu. Ya Bapak, makasih. Bentar. Silakan lanjut ya. Baik, Pak. Silakan untuk koordinasi untuk melanjutkan presentasinya. Untuk koordinasi dipersilakan. Terima kasih. Ya, lanjut. Maaf Bapak, saya ulang untuk yang karir di dunia teknologi. Yaitu pekerjaan di dunia teknologi. Seiring perubahan teknologi, begitu pula karir dan persyaratan yang tersedia. Bagian berikut, di sini saya akan menjelaskan tentang karir di dunia teknologi. Yang pertama yaitu sistem development. Apa sih sistem development ini? Yaitu karir dalam pengembangan sistem mengharuskan kita untuk menganalisis atau membuat perangkat lunak, aplikasi, basis data, situs web, dan platform serta jaringan pengembangan berbasis web. Yaitu di sini ada cloud architect. Apa sih cloud architect ini? Yaitu seseorang yang membuat rancangan dari semua struktur dan komponen sebuah cloud service agar beroperasi dengan baik serta mudah diakses oleh klien. Dan yang kedua ada database designer.
database designer di sini yaitu seseorang yang bertugas untuk mendesain database. Tugas database designer ini dibagi menjadi dua, yaitu merancang desainer konseptual atau logical database, yaitu mengidentifikasi entitas, atribut, dan hubungan di antaranya keduanya serta memberikan constraints atau batasan. Dan yang kedua yaitu merancang desain database secara fisik, yaitu memutuskan bagaimana logical database design terrealisasi secara fisik. Misalnya, memetakan logical database design menjadi tabel-tabel yang terintegrasi. Yang selanjutnya yaitu program and apps developer, yaitu seseorang yang membuat dan menguji aplikasi yang didesain khusus untuk perangkat elektronik komputing. Oke, next, technology operation, yaitu karir di bidang teknologi mengharuskan kita memiliki pengetahuan tentang bagaimana perangkat keras, perangkat lunak, dan fungsi jaringan. Contoh karir di bidang ini yang pertama yaitu komputer technician, yaitu seseorang yang mengkhususkan diri dalam perbaikan, pemeliharaan instalasi dan peralatan komputer. Yang kedua, help desk specialist, yaitu melayani berbagai pihak dengan memberikan problem solving yang baik sehingga bisa mengatasi keluhan pengguna. Dan yang ketiga, network administration, yaitu seseorang yang bertanggung jawab atas perbaikan pemeliharaan sebuah jaringan. Oke, next yaitu web marketing dan sosial media. Karir di bidang ini mengharuskan kita memiliki pengetahuan tentang platform pengembangan berbasis web, aplikasi sosial media, dan strategi pemasaran. Contohnya yaitu digital strategis, profesi yang bertugas mengintegrasikan dan membuat strategi kampanye pemasaran untuk perusahaan. Yang kedua, CEO spesialis. Mereka yang menekuni profesi ini bertugas mengoptimalkan halaman website agar dapat terindeks pada halaman pertama di mesin pencari Google. Dan yang selanjutnya yaitu content writer, yaitu seseorang yang memikirkan ide terbaik berdasarkan riset agar tulisan yang dihasilkan sesuai dengan citra yang ingin perusahaan bangun untuk produk dan jasanya. Dan yang keempat, data storage, retrieval, and analysis. Karir di bidang ini mengharuskan kita memiliki pengetahuan tentang mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data dari database atau web. Contohnya yang di sini yaitu ada data scientist, yaitu orang yang bertugas mengolah data di perusahaan yang bertujuan mendapatkan informasi berupa insight yang berguna. Yang kedua, database administrator, yaitu orang yang bertugas untuk mengelola, menguji, dan melaksanakan sistem database komputer, menerapkan pengetahuan sistem manajemen database tersebut. Dan yang ketiga, database analis, yaitu tugas utama dan paling mendasar dari seorang data analis yaitu mengumpulkan data. Yang selanjutnya yaitu information and system security. Karir di bidang ini mengharuskan kita memiliki pengetahuan tentang potensi ancaman terhadap perangkat atau jaringan termasuk virus atau peretasan. Spesialis keamanan perlu mengetahui alat atau teknik untuk mencegah keamanan. Contohnya di sini ada computer security incident responder, yaitu menjadi orang yang pertama kali bertindak pada saat terjadinya insiden keamanan. Sebagai seorang incident responder, kamu harus bertanggung jawab untuk memberikan edukasi dan cara untuk mencegah jika terjadi insiden. Yang kedua ada network security administrator, yaitu
memberikan pengawasan teknis one quick area develop, termasuk perencanaan, implementasi, pemeliharaan, dan pemecahan masalah. Yang ketiga ada security analyst, yaitu pihak yang bertanggung jawab mencegah ancaman kebocoran data atau informasi perusahaan. Oke, selanjutnya adalah apps development and mobile technology. Karir di bidang ini mengharuskan kita untuk memiliki pengetahuan tentang tren di pasar aplikasi desktop dan seluler, serta kemampuan untuk mengembangkan aplikasi yang aman untuk berbagai komputer dan perangkat seluler. Contohnya di sini ada virtual reality engineer, yaitu seorang software developer yang memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan teknologi virtual reality ke dalam suatu aplikasi atau game. Yang kedua, ada games designer atau programmer, yaitu mentransfer rancangan game yang sudah dibuat oleh desainer dan tim lain ke dalam bahasa komputer agar dapat dimainkan. Yang ketiga, ada mobile strategist, yaitu menyusun strategi dan menentukan arah media sosial akan kemana, serta mengevaluasi apa saja yang telah dijalankan. Oke, selanjutnya sertifikasi. Sertifikasi pada bidang teknologi. Sertifikasi ini menunjukkan pengetahuan kita di bidang tertentu kepada pemberi kerja atau calon pemberi kerja. Organisasi sering memerlukan sertifikasi teknologi untuk memastikan standar kualitas dan untuk memastikan tenaga kerja mereka tetap up to date sehubungan dengan teknologi. Nah, untuk membantu mempersiapkan ujian sertifikasi, ini ada beberapa pilihan pelatihan. Misalnya kayak belajar mandiri, pelatihan online, pelatihannya dipimpin instruktur, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama ada application software certification, yaitu di mana orang dalam pekerjaan ini mungkin tertarik dengan sertifikasi perangkat lunak aplikasi, misalnya corporate trainer, helpdesk specialist, office manager atau worker, teknologi sales representative, dan teknologi research. Dan yang kedua ada data analis dan database certification. Sertifikasi analis data berfokus pada penemuan, pengumpulan, dan analisis bukti pada komputer dan jaringan. Nah, contohnya di sini ada data scientist, database administrator, database analis, digital forensic examiner. Oke, yang selanjutnya ada hardware certification. Sertifikasi hardware yang populer saat ini ya salah satunya adalah A+ yang dibuat oleh CompTIA. Sertifikasi ini menguji pengetahuan tentang setup komputer, konfigurasi, pemeliharaan, pemecahan masalah, keterampilan jaringan dasar, dan perangkat lunak sistem. Contohnya di sini ada sertifikasi cable installation technician, ada computer repair technician, ada corporate trainer, helpdesk specialist, dan IT konsultan. Selanjutnya ada networking certification. Di sini misal kayak Cisco, Novell, Sun, dan lainnya itu menawarkan sertifikasi yang menguji pengetahuan tentang pemasangan, konfigurasi, pengoperasian, dan administrasi jaringan. Biasanya ini sertifikasinya ya semacam hardware service technician, ada IT konsultan, ada network manager, ada network engineer, dan sistem administrator. Yang kelima ada Operation System Certification.
sertifikasi ini berfokus pada keterampilan khusus user, operator, sistem administrator, dan software engineer. Orang dengan pekerjaan ini biasanya tertarik dengan sertifikasi sistem operasi, yaitu hardware technician, helpdesk specialist, network administrator, ada IT konsultan, dan sistem administrator. Yang keenam ada developer atau programmer certification. Sertifikasi developer atau programmer yang populer antara lain yaitu ada Google Apps Certificate Specialist yang memiliki keterampilan pengguna dalam mengelola, menjual, dan menerapkan Google Apps. Sertifikasi pengembangan yang lebih luas mencakup PMP atau biasa disebut Project Management Profesional yang menguji pengetahuan tentang tugas yang diberikan selama pengembangan sistem. Biasanya orang dapat pekerjaan ini tertarik dengan sertifikasi programmer atau developer, yaitu ada game developer, ada IT konsultan, ada mobile application, ada project leader, atau manager, ada sistem analis, dan web developer. Dan yang ketujuh atau yang terakhir ada security certification, yaitu sertifikasi keamanan untuk mengukur kemampuan kandidat untuk mengidentifikasi dan mengendalikan risiko keamanan yang terkait dengan peristiwa atau tindakan apapun yang dapat menyebabkan hilangnya atau rusaknya perangkat keras, lunak, data informasi, atau kemampuan pemrosesan komputer. Nah, biasanya orang dengan pekerjaan ini tertarik dengan sertifikasi security, misalnya information enforcement official, ada military intelligence officer, ada network administrator, ada wireless network administrator, ada network security specialist, dan security administrator. Udah, thank you, makasih. Ya, baik, Saya terima kembalikan kasih. lagi kepada. Ya, baik. Terima kasih untuk rekan Kurniasi dan juga Pak Ivan Brioni. Jadi untuk kesimpulan dari presentasi kali ini dari saya, jadi karir di dunia IT itu sebenarnya sangat amat luas, apalagi dengan masuknya sistem informasi di perusahaan. Apalagi nih kita nih yang kuliah di bidang IT, sebenarnya kesempatan itu tuh sangat terbuka. Jadi tinggal dari kitanya sendiri nih, mau lanjut apa enggak. Lalu untuk pembuktiannya bisa juga dengan mengambil beberapa sertifikasi, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Ya, sertifikasi yang diambil bisa juga sesuai dengan keahlian di bidang IT masing-masing. Saya rasa cukup segitu. Mungkin ada rekan lain yang ingin menambahkan kesimpulan atau pertanyaan, dipersilakan. Oke, rekan lain ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, dari kesimpulan sudah disampaikan Mbak Winnie gitu ya. Jadi memang dalam dunia IT ujung-ujungnya memang kita selain selain kemampuan atau skill kita yang memang diuji gitu ya. Dan untuk dibuktikan bahwa kita itu mampu itu adalah sertifikat. Ya, sertifikasi itulah yang jadi pegangan kita. Sehingga siapapun perusahaan atau apapun perusahaannya itu yang melihatnya adalah mana sertifikatnya. Nah, diharapkan nanti teman-teman sebelum lulus memiliki sertifikat sesuai dengan bidang keahlian. Nah, berkaitan hal sertifikasi ini, insya Allah STEMIC pun akan membuka kesempatan gitu ya untuk teman-teman semua, sehingga teman-teman bisa mengambil sertifikat atau mengikuti ujian sertifikat ini di STEMIC antar bangsa, dengan harapan setelah lulus sertifikat itu bisa teman-teman gunakan
Seperti itu ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, kelompok siapa? Oke, untuk waktu kita sebentar lagi mungkin maghrib. Nanti jika sampai maghrib, kita cut dulu sebentar, sholat, kemudian lanjut lagi. Oke. Poni, mau lanjut? Boleh, Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Julianti dari kelompok 2 dan mewakili teman-teman saya Bunda Nabi Purnomo dan Selvi Fahrisal yang tidak dapat hadir. Jadi saya akan memaparkan materi kuliah tentang sistem operasi. Sistem operasi merupakan suatu Mbak Foni, mohon maaf Mbak Foni. Suaranya ada ini ya, apa namanya, kurang bagus, jadi terdengar kurang jelas. Mungkin itu pakai handphone atau pakai apa? Iya, lagi ada acara Pak di luar. Oh gitu, maksudnya suaranya ada, bukan suara orang sih, jadi kayak suara mic atau headsetnya kurang pas. Coba dipaskan dulu. Nah, Udah ini jelas? Nah, ini jelas. Oke, sip. Oke. Mohon maaf. Saya lanjutkan kembali tentang sistem operasi. Sistem operasi merupakan suatu penghubung antara pengguna mesin dengan perangkat keras yang dimiliki mesin tersebut. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulannya masing-masing. Tujuan sistem operasi. 1. Melakukan efisiensi. Dalam hal ini, sistem operasi bertujuan agar memungkinkan sumber daya yang ada di komputer bisa digunakan secara efisien. Kedua, memberi kemudahan adanya sistem operasi bisa memudahkan komputer digunakan oleh para penggunanya. Yang ketiga, kemampuan untuk berevolusi. Tujuan sistem utama operasi lainnya adalah menerapkan fungsi-fungsi baru sistem komputer karena sistem operasi bisa disusun dan direncanakan untuk pengembangan atau pengujian yang efektif. Kemudian, fungsi dasar sistem operasi. Menjembatani hubungan antara hardware dan program aplikasi yang dijalankan user. Mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh user dan berbagai program aplikasi. Research allocator. Sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan, error dan pengguna komputer yang tidak perlu sebagai guardian yang menjaga komputer dari berbagai kemungkinan kerusakan. Yang terakhir, manajer sumber daya hardware seperti mengatur memori, printer, CD-ROM, dan lain-lain. Kemudian, komponen utama sistem operasi. Kernel merupakan suatu software yang membentuk sistem dan memiliki tugas melayani bermacam-macam program aplikasi untuk mengakses hardware komputer secara aman dan terkendali. Kedua, file di sini merupakan file-file yang dibentuk atau dijalankan oleh sistem operasi. File juga di sini berarti sistem berkas dan file sistem yang dimiliki oleh suatu sistem operasi. Yang ketiga, user interface sebuah sistem operasi yang memiliki karakteristik interface yang memiliki interaksi antara user dengan komputer.
Bentuk umum user interface yang ada adalah command line interface atau command line interpreter. Yang kedua, graphical use interface. Jenis sistem operasi dan contohnya. Sistem operasi dapat dibedakan berdasarkan jumlah pengguna program yang dapat dijalankan, juga berdasarkan jenis software atau jenis hardware yang digunakan. Berdasarkan jumlah penggunaan dan program yang dijalankan, sistem operasi dapat dikategorikan dengan yang pertama, single user, single tasking. Satu komputer hanya bisa digunakan oleh satu user dan hanya bisa menjalankan satu program di satu contohnya DOS, Disk Operating System. Yang kedua, multi-user single tasking. Satu komputer dapat digunakan oleh banyak user, namun tiap user hanya bisa menjalankan satu program di satu waktu. Contohnya Novel Network yang menjalankan sistem operasi network berbasis DRDOS. Yang keempat, single user multitasking. Satu komputer dipakai oleh satu user dan dapat menjalankan banyak program di satu waktu. Contohnya Windows dan lain-lain. Yang terakhir, multi-user multitasking. Satu komputer dipakai bersamaan oleh banyak user yang dapat menjalankan banyak program di satu waktu. Contohnya Unix, Linux, atau Windows dengan aplikasi Citrix MetaFrame. Sistem operasi standalone. Sistem operasi standalone merupakan sistem operasi lengkap yang bekerja pada komputer desktop, notebook, atau perangkat komputer bergerak. Beberapa sistem operasi standalone dikenal sebagai sistem operasi klien karena sistem operasi ini bekerja bersama dengan sistem operasi jaringan. Sistem operasi klien dapat beroperasi dengan atau tanpa jaringan. Pada dasarnya, sistem operasi jenis ini disertakan dengan kemampuan jaringan sehingga memungkinkan user untuk membuat suatu jaringan kecil. Selanjutnya ada sistem operasi jaringan. Sistem operasi merupakan sistem operasi yang dirancang khusus untuk mendukung jaringan. Pada umumnya, sistem operasi jaringan terdapat pada server sebuah jaringan komputer. Komputer-komputer klien bergantung pada server untuk mendapatkan sumber daya. Kemudian terdapat sistem operasi like CD. Sistem operasi like CD adalah suatu yang dapat dijalankan dengan menggunakan CD-ROM atau tanpa menggunakan sistem operasi yang ada di hard disk. Pada dasarnya, sistem operasi like CD dibuat dari sistem operasi standalone yang diminimalkan fungsi-fungsinya, sehingga bisa dijalankan melalui jaringan CD, DVD, dan USB. Dan yang terakhir, sistem operasi tujuan khusus. Masih banyak sistem operasi yang dibuat untuk tujuan khusus, dari yang berskala kecil sampai sistem operasi yang bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih besar. Terima kasih, sekian dari saya dan kelompok 2. Apabila banyak kata-kata dan salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, ini tinggal satu kelompok lagi ya. Silakan kelompok 1, media penyimpanan. Ada Pak Sahal, Pak Abdul Fahri, Pak Francois, dan Nur Muhammad. Baik, Pak. Terima kasih. Oh iya, 2 lagi ya. Ada kelompok 5, nggak apa-apa, lanjut aja dulu. Ya, lanjut, silakan. Si Foni masih screen ya? Oh iya. Tolong di stop share screen-nya, Mbak Foni. Oke, terima kasih. Udah kelihatan, Pak? Kelihatan? Lanjut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Muhammad dari kelompok 1 bersama namanya Mas Sahal Mahfudz, Abdul Fahri, dan Mas Fransuis. Hari ini saya akan membahas tentang media penyimpanan. Media penyimpanan adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam data digital baik dalam bentuk dokumen, suara, gambar, video, dan lain sebagainya. Sebuah komputer memerlukan media penyimpanan sebagai salah satu perangkat keras wajibnya. Media penyimpanan dipakai untuk menyimpan data atau program yang kemudian dapat dibaca kembali untuk diproses oleh komputer. Ada 2 jenis dari media penyimpanan komputer, yaitu media penyimpanan utama dan media penyimpanan sekunder memori. Macam media penyimpanan data. Penyimpanan magnetik. Penyimpanan magnetik merupakan media penyimpanan yang termasuk ke dalam penyimpanan sekunder yang paling banyak dipakai pada sistem komputer modern. Kelebihan dan kekurangan kapasitas penyimpanan pada media ini lebih besar daripada media penyimpanan lain, bahkan sudah mencapai petabyte dan kecepatan akses. Untuk ukurannya, harganya lebih jauh dibandingkan dengan media penyimpanan lainnya. Cara kerjanya hanya beberapa pada saat disk digunakan. Motor disk berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ada sebuah read-write yang head yang ditempatkan di atas permukaan frame. Permukaan disk terbagi atas beberapa track yang masih terbagi lagi menjadi beberapa sektor. Cakram fixed head memiliki satu head untuk tiap-tiap track, sedangkan cakram moving head atau sering dikenal dengan nama cakram keras yang hanya memiliki satu head yang harus dipindah-pindahkan untuk mengakses dari satu track ke track yang lainnya. Macam media dari magnetic disk. Pada tahun 1969, floppy disk pertama kali diperkenalkan. Saat itu bisa membaca read-only. Jadi ketika data tersimpan tidak dapat dimodifikasi maupun dihapus. Ukurannya 8 inci dan dapat menyimpan data sekitar 80 kilobyte. 4 tahun kemudian floppy disk yang sama muncul dan dapat menyimpan data sebanyak 260 KB. Selain itu, memiliki kemampuan dapat ditulis kembali read table. Perkembangan selanjutnya pada tahun 1990 lahir disk dengan ukuran 3 inci yang dapat menyimpan data sekitar 250 MB atau biasa disebut dengan juga zip disk. Hard disk. Hard disk adalah jenis disk yang bersifat tidak perlu dikeluar sebagai disket floppy. Umumnya terbuat dari bahan logam padu yang berbentuk piringan atau plat. Sebuah hard disk biasanya terdiri dari lebih satu piringan atau lempengan yang dilapiskan oksidasi. Cara penyimpanan datanya hampir sama dengan disket floppy. Bahan hard disk yang keras dan kapasitasnya yang lebih besar juga membedakan dari disket floppy yang bahannya relatif elastis. Selanjutnya, flash disk. Flash disk adalah piranti penyimpanan dari floppy drive jenis lain dengan menggunakan kabel interface jenis USB. Flash drive ini bisa dibaca dan ditulis praktis dan ringan dengan ukuran sekitar 50 x 15 x 60. Bahkan untuk saat ini ukurannya semakin kecil dengan kapasitor lebih besar hingga mencapai 1 memori card. Media penyimpanan banyak dipakai pada peralatan komputer dan elektronik seperti kamera digital, laptop, handphone, iPod, serta video game konsol. Zip drive merupakan media penyimpanan magnetik dengan head yang sangat kecil dan dapat data hingga 750 MB. Format ini menjadi yang paling populer di antara produk-produk jenis super floppy, tetapi tidak pernah mencapai status standar untuk menggantikan floppy disk 3,5 inci.
Kemudian CD-RW menggantikan posisi disk zip dan perekam CD internal dan eksternal zip 650 atau zip CD tersebut dijual dengan merek zip. Selanjutnya akan dicatat. Siapa selanjutnya? Selanjutnya boleh saya Mas lanjutkan, Sahal, Mas? ada nggak? Ada, Mas. Oh, ada. Halo. Oke. Oke, selanjutnya penyimpanan optikal atau optical disk. Next, Mas. Next lagi, Mas. Oke. Penyimpanan optikal adalah penyimpanan yang menyimpan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Kelebihan dan kekurangan dari penyimpanan optikal yaitu kelebihannya beratnya lebih ringan dari beberapa media penyimpanan magnetic disk. Kekurangannya kapasitas memorinya lebih kecil dari penyimpanan magnetic disk dan jika tergores maka resikonya akan dapat tidak terbaca lagi penyimpanannya. Kemudian cara kerja dari media penyimpanan optikal. Media penyimpanan tersebut berputar dengan sangat kencang. Putarannya tersebut mempengaruhi kecepatan transfer data dengan membaca data melalui optik yang berada pada perangkat pembacanya. Next. Macam-macam media optical disk. Yang pertama CD atau compact disk atau laser optical disk merupakan jenis piringan optik yang pertama kali muncul. Pembacaan dan penulisan data pada piringan ditangani melalui sinar laser. Oleh karena itu, kecepatan akses piringan optik jauh lebih tinggi daripada disket. Di pasaran terdapat sedikitnya 3 macam piringan optik berbeda yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan, yaitu CD-ROM, CD-VORM, dan CD-rewritable. Selanjutnya, dewasa ini compact disk banyak dipakai untuk media penyimpanan data. CD yang dipakai untuk menyimpan data yang sifatnya read-only atau hanya dapat dibaca, namanya dikenal dengan CD-ROM. Pada umumnya, produk-produk CD-ROM merupakan suatu pangkalan data yang pengoperasiannya memerlukan paling sedikit seperangkat personal komputer dengan hard disk, CD drive, dan printer bila diperlukan. Data yang disimpan pada CD-ROM dapat berupa teks, grafik, gambar, dan sebagainya. CD-ROM sesuai untuk menyimpan informasi yang sifatnya statis seperti arsip, kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya. Sebagai penyimpanan data, CD-ROM memiliki sejumlah apa tadi? Penyimpanan data CD-ROM memiliki sejumlah keunggulan. Kemudian yang selanjutnya ada CD-VORM, kepanjangan dari Write Once, Read Many. Dapat ditulisi melalui komputer. Sesuai dengan namanya, perekaman hanya bisa dilakukan sekali. Sesudah perekaman isinya tidak dapat diubah. CD ini berguna untuk menyimpan dokumen
rancangan gambar, lagu-lagu, dan lain-lain yang dimaksudkan sebagai cadangan. CD ini sering dijual dengan label CDR atau CD recordable. Selanjutnya, Mas. CD RW Drive menggunakan sinar laser merah untuk menulis informasi dari komputer ke perekam disk, baik CDR disk yang tidak dapat dihapus atau CDRW disk yang dapat terhapus dan tercatat sekitar 1000 kali. CDRW drive yang digunakan untuk membuat CD audio yang dapat diputar di hampir semua player atau data disk yang berguna untuk membuat cadangan atau mentransfer file. Selanjutnya, DVD. DVD adalah generasi lanjutan dari teknologi penyimpanan yang menggunakan media optical disk. DVD memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada CD-ROM biasa, yaitu mencapai hingga 9 GB. Teknologi DVD ini sekarang banyak dimanfaatkan secara luas oleh perusahaan musik dan film besar, sehingga menjadikannya sebagai produk elektronik yang paling diminati dalam kurun waktu 3 tahun sejak diperkenalkan pertama kali. Perkembangan teknologi DVD-ROM pun lebih cepat dibandingkan dengan CD-ROM. Satu kali DVD-ROM memungkinkan rata-rata transfer data 1321 megabyte per second dengan rata-rata burst transfer 12 Mbps. Selanjutnya, penyimpanan awan atau cloud storage. Mas Abdul Fahri mau melanjutkan? Fahri ada? Tidak ada, Fahri? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Cloud storage atau penyimpanan awan merupakan media yang tergolong masih baru. Media ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat karena mereka menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet. Selanjutnya, Mas. Kelebihan dan kekurangan dari penyimpanan awan atau cloud. Kelebihannya tidak memerlukan perangkat untuk menyimpan data dan tidak perlu juga untuk setting-setting perangkatnya. Kekurangannya sering terjadi kesalahan pada server dengan risiko data akan hilang dan juga dikenakan akses koneksi data. Cara kerjanya, untuk dapat menyimpan data pada media ini, kita diharuskan untuk mengunggah file tersebut, dan untuk mengambil data kita harus mengunduh file tersebut. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Saya kembali ke Mas Nur Muhammad atau Pak Subianto. Oke, baik. Sudah azan, kita tutup dulu, kemudian sholat maghrib. Setelah ini teman-teman ada mata kuliah lagi untuk ujian. Bahasa Indonesia. Bahasa apa? Bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Indonesia. Online. Online atau ujiannya? Belum tahu sih Kak, belum ada info dari grupnya. Oh, belum ada. Ya belum ada info dari Ustadz Bisri ya? Iya, Pak. Oke, baik.
Jika belum ada, nanti Iya, kita Pak. lanjutkan setelah maghrib ya. Mungkin setelah maghrib kurang lebih 6:30 lah, atau lebih 5 menit kita langsung aja. Karena satu kelompok lagi ya. Kita sholat dulu. Oke, Oke, baik. baik, Pak. Ini saya tutup dulu ya. Ini udahan ya?